Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melisa dari program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan membuat video presentasi dari mata kuliah Penyusunan Kontrak Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Buya Eko Priyadi SHI SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan materi keempat dengan judul Akta. Sebelumnya, pernahkah Anda bertransaksi, misalnya membeli rumah atau memulai bisnis? Lalu Anda diminta untuk menandatangani banyak dokumen. Nah, dokumen-dokumen itulah yang disebut dengan akta. Dalam mata kuliah kontrak bisnis syariah, akta adalah bukti yang sangat penting untuk mendokumentasikan perjanjian kita. Tujuannya bukan cuma formalitas, tetapi untuk memastikan para pihak dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, ataupun bagi hasil memiliki pegangan yang kuat dan jelas di mata hukum, serta sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak ada riba, gharar, dan maisir. Secara sederhana, akta adalah selembar kertas atau dokumen elektronik yang sengaja dibuat untuk memperkuat suatu peristiwa penting atau perjanjian yang sudah disepakati dan ditandatangani. Contohnya itu jual beli, sewa menyewa, dan bagi hasil. Bayangkan Anda berjanji untuk menjual mobil kepada teman Anda, tapi jika hanya omongan, bisa saja salah satu pihak di kemudian hari akan lupa atau ingkar. Nah, dengan akta inilah perjanjian itu bersifat resmi dan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang kecil di antara Anda berdua. Terdapat dua jenis akta dalam hukum kita, yaitu yang pertama adalah akta bawah tangan atau bisa disebut dengan perjanjian biasa, dan yang kedua adalah akta otentik atau biasa disebut dengan akta notaris. Yang pertama itu kan akta di bawah tangan atau perjanjian biasa. Itu adalah dokumen yang Anda buat sendiri dan Anda tanda tangani bersama pihak lain tanpa melibatkan pejabat resmi. Contohnya itu surat perjanjian utang piutang antara Anda dan teman, ataupun sewa menyewa kos-kosan biasa. Kekuatannya mengikat para pihak yang menandatangani, tetapi jika ada sengketa di pengadilan, kekuatannya tidak akan sekuat akta otentik dan mungkin butuh bukti tambahan. Sedangkan akta otentik adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan para pejabat umum yang berwenang, seperti notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau disebut PPAT. Dokumen ini memiliki pembuktian kekuatan yang sempurna. Artinya, semua yang tertulis di dalamnya dianggap benar dan sah, kecuali jika ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Ini memberikan kepastian hukum yang sangat tinggi dan mencegah konflik di masa depan. Dalam konteks syariah, perjanjian itu sering disebut dengan akad. Akad yang baik harus memenuhi rukun dan syarat sah tertentu. Akta memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama menjamin keadilan, yaitu memastikan hak dan kewajiban para pihak tercatat dengan jelas, adil, dan tanpa ada yang merasa dirugikan. Dan yang kedua yaitu sebagai alat bukti, yaitu jika ada perselisihan, misalnya salah satu pihak ada yang ingkar janji, maka akta berfungsi sebagai bukti hukum yang sah baik di pengadilan syariah maupun perdata. Dan yang ketiga yaitu kepatuhan syariah, adalah akta yang dibuat dan disusun dibantu dengan ahli hukum syariah dengan memastikan klausul atau pasal-pasal di dalamnya terbebas dari haram dan sesuai dengan prinsip muamalah syariah. Dan yang keempat, kepastian hukum, yaitu dengan adanya akta, transaksi bisnis Anda diakui secara hukum positif di Indonesia. Jadi, dalam mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah, akta adalah payung hukum tertulis kita yang mengubah niat baik dan kesepakatan lisan menjadi resmi untuk melindungi para pihak, memberikan kepastian hukum, dan yang terpenting, memastikan bisnis kita berjalan sesuai dengan koridor syariah. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.